Yang kedua itu dengan membawa ancaman. Kalau tadi ini kan berharap aja. Ya. La nasyukku fi anna Rasulullah qad alima bi tausiti Quraisyin ammahu Aba Thalib. Kami tidak ragu bahwasanya Rasul itu tahu apa yang terjadi tadi ya. Orang Quraisy itu mencoba memediasi Abu Thalib untuk menghentikan dakwah itu, Rasul tahu ya. Liyas kuta askata yus kita lius kita agar diberhentikan. Liyas kuta sautahu al mutuwa bil haq, untuk mendiamkan suara baginda Nabi yang meresonansikan kebenaran, yang menyampaikan, menyebarkan kebenaran. Jadi Rasul tahu upaya orang kafir Quraisy agar beliau diam. Walakin matakan al-haq yakhda'u lil wisatati khassah idza kana hamiluhu sakhson ka Muhammadin. Akan tetapi kapan bisa kebenaran itu tunduk kepada mediasi seperti ini? Apalagi jika yang mengemban itu adalah orang seperti Muhammad. Tidak bisa. Ya, kalau orang mungkin seperti manusia zaman sekarang bisa aja lah di lobi-lobi. Sampai ini kayaknya perlu dana ini untuk pesantren. Cobalah di lobi kita bantu. Ya, tapi jangan ngomong yang itu ya misalnya. Banyak orang yang bisa runtuh begitu, atau di lobi tidak mempan itu kasih cewek ya, suruh melobi dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa di lobi-lobi begitu. Laqad madha Muhammadun fi da'watihi yajma'un nas ala mabadi'is sama. Dan sungguhnya Rasulullah itu menjalankan dakwahnya itu, beliau mengumpulkan manusia di atas ideologi langit. Wa yaquduhum ilal izzah qiyadatul hukmi qiyadatul hakimi al-basir. Dan Rasulullah memimpin mereka untuk mendapatkan kemuliaan dengan kepemimpinan al-hakim al-basir ya. Allah yang maha melihat. Mimma zadat tawattur fi sufufi Quraisyin. Yang ini menambah tensi pada barisan Quraisy. Hatta ya fakkara ba'duhum bin naili minat Muhammadin. Hingga sebagian mereka ini berpikir sudahlah dibunuh aja lah Muhammad ini. Habisi aja sudah. Walakin uqala'ahum ra'au minal hikmah ayyas'au ila Abi Thalib marratan ukhra. Akan tetapi orang-orang yang punya otak dari mereka, yang masih pintar mikir lah, mereka memandang ya di antara hikmah itu adalah untuk datang lagi kepada Abu Thalib. Jadi yang pertama gagal, Nabi tetap semakin semangat berdakwah itu. Mereka datangi Abu Thalib lagi. Walakinnahum sayahmiluna fi alsinatihim fi hadhil marrah. Akan tetapi mereka itu akan membawa pada kesempatan kali ini dalam ucapan mereka itu minal hazmi ma huwa asyaddu wa aqwa, ya, membawa tekad yang lebih kuat, lebih tegas. Mimma hamaluhu fil marratil madiyah, dari apa yang mereka bawa pada kesempatan yang sudah lewat. Jadi mereka datang dengan tekanannya harus lebih kuat. Laqad hamalu fil marratil madiyah ar-raja'ah. Kalau dulu mereka itu membawa roja, ya, harapan. Amal an fala budda minat tahdid. Adapun sekarang mesti ini ada ancaman. Jadi ya wajar-wajar ya, ini pelajaran menguatkan kita juga ya. Kadang ada berharap ya, tidak digubris, ngancam ya, sampai nanti ada ya penyiksaan. Laqad qalu lahu, sesungguhnya mereka berkata kepada Abu Thalib ini, datang lagi, mengatakan, ya Aba Thalib, wahai Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Engkau ini memiliki kedudukan, kemuliaan. Sinnan itu apa? Usianya, sesepuh ya, sesepuh kami, punya kemuliaan, punya posisi di tengah-tengah kami. Wa inna qad istanhainaka min ibni akhika falam tanhahu anna. Dan kami sungguh telah melarang engkau, telah melarang keponakan engkau lewat engkau yang dulu ya. Sudah kami ingatkan itu, falam tanhahu anna, tapi engkau tidak mencegah dia dari menyakiti kami. Inna, dan sesungguhnya kami, wallahi demi Allah, la nasbiru ala aibi alihatina. Kami tidak sabar lagi, tidak bisa mengekang diri lagi kalau Tuhan-Tuhan kami dijelekkan. Wa tasfihi ahlamina, dan cita-cita kami, angan-angan kami itu dianggap bodoh. Hatta takuffahu anna au nunaziluhu wa iyyaka fi dzalik. Kami tidak sabar lagi hingga engkau ini hendaknya cegah itu,
keponakan engkau itu, atau engkau biarkan kami dan dia, ya, untuk apa? Selesaikan secara jantan, bahasa kita begitu. Hatta yahlika ahadul fariqain, ya, hingga binasa salah satu dari dua kelompok. Jadi ini ucapan kepada Abu Thalib. Engkau ini kan orang hebat, punya kedudukan. Kami sudah mengingatkan engkau, tapi tidak engkau gubris. Maka sekarang cegah keponakan engkau atau biarkan kami hadapi sehingga salah satu dari dua kelompok ini hancur. Ini kata mereka kepada Abu Thalib. Lebih tegas lagi. Kalau yang pertama kan tidak sampai ngancam, ya hatta yahlika ahadul fariqain, nggak ada. Hingga binasa salah satu dua itu. Dia atau kami yang mati, kan begitu kalau bahasa sekarang. Ini ucapan bagus ini. Kalau ada istri ngomong, engkau pilih dia atau kami. Nah, ini sudah bahaya kalau begitu. Faba'atha Abu Thalib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Maka Abu Thalib kemudian menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah, ya ibna akhi, wahai keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni, kaum engkau datang kepadaku, faqalu li kadza wa kadza lilladzi kanu qalu lahu, kemudian mereka mengatakan kepadaku demikian dan demikian, yakni menceritakan ucapan orang Quraisy kepada Rasul. Fa aba alayya wa ala nafsik, maka engkau perhatikanlah diri engkau dan diriku. Jadi lihatlah kedudukan kita ini, lihat, ya. Mereka sudah ngomong begitu, ya, perhatikan diri engkau dan diriku. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq. Jangan engkau bebankan kepadaku urusan yang aku tidak sanggup memikulnya, wahai Muhammad. Jadi setelah diancam tadi, ya, keponakanmu atau kami yang mati, ya, kalau engkau tidak bisa membuat keponakan engkau itu diam, biarkan, ya, dia atau kami yang mati. Abu Thalib ngomong begitu kepada keponakannya. Orang datang, mereka mengatakan begini dan begini, maka jangan engkau bebankan kepadaku, aku yang tidak sanggup mikul. Coba ini bisa dibayangkan, Rasulullah sedih nih. Ngomongan Abu Thalib ini seolah-olah menyerahkan Rasul, nyuruh berhenti, atau kalau tidak berhenti akan diserahkan. Aku tidak sanggup lagi. Ucapan begini kan berat, ya. Qadhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qad badali ammihi fihi, badahu wa annahu qadhilahu wa muslimuhu yadahu, ini ya kurangnya. Rasulullah menyangka bahwasanya telah nampak, ya, pamannya ini telah meletakkan tangannya, yakni beliau tidak mau melindungi Nabi, ya, bahwasanya beliau menyerahkan urusan itu kepada Nabi, tidak mau ikut campur. Wa annahu qad dha'ufa an nusratihi, bahwasanya pamannya ini lemah untuk menolong beliau, tidak sanggup lagi menolong beliau. Rasulullah dalam riwayat itu menangis, beliau keluar air mata. Kemudian tidak menyerah, ya, Rasulullah kemudian mengatakan, ya am, wahai paman, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka itu, ya, bisa meletakkan matahari di kananku, ya, rembulan di kiriku, ala an atruka hadzal amr, agar aku ini meninggalkan perkara dakwah ini, ya. Jadi beliau tidak hanya sekedar orang Quraisy tadi melakukan hal yang masih memungkinkan. Andai orang Quraisy itu mampu melakukan kemustahilan sekalipun, yakni bisa membawa matahari, artinya yang mustahil, tambah kemustahilan kedua, membawa rembulan, ya, diletakkan. Andai mampu mereka itu, agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, hatta yudhirahullahu au ahlikat fi ma taraktuh, hingga Allah menangkan dakwah ini atau aku hancur bersamanya, ma taraktuhu, aku tidak akan tinggalkan. Ini kata Nabi dengan keteguhan hati, ya. Jangankan sekedar diperangi yang masih memungkinkan, yang tidak mungkin pun mereka lakukan, aku tidak akan tinggalkan. Kalimat intolakot min fami Rasulillah, ini kata-kata yang keluar dari bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bal hiya birukanin tafjur, Fa'idhal jibal asyama, ya, kasabani romalin. Ini kalimat, ini belum teranu tadi. Kata-kata yang seperti tiang, ya. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kami Ahad pagi insyaallah kami nggih.
Nggih, Afwan, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ndak termatikan ini. Jadi ini kalimat yang keluar dari mulutnya Rasulullah itu bahkan seperti gunung yang akan ya tafjuru, meletus. Yang ketika gunung itu meletus itu akan menyebarkan debu. Ya. Ini ungkapan untuk keteguhan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian singkat kata paman beliau ketika mendengar ucapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau mengatakan akbil ya ibna akhi, kesinilah wahai keponakanku. Fa'aqbala alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian menghadap kepada Abu Thalib ini. Kemudian Abu Thalib mengatakan, "Idhab ya ibna akhi, pergilah wahai keponakanku. Faqul ma ahbabta, katakan apa yang engkau mau katakan. Fa wallahi la uslimuka li syai'in abadan." Aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya, demi Allah, menyerahkan engkau kepada orang Quraisy. Ini menunjukkan Abu Thalib setelah melihat keteguhan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau tetap kukuh untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun awalnya mengatakan wala tuhammilni ma la utiq. Jangan engkau bebankan kepadaku sesuatu yang aku tidak sanggup, wahai keponakanku. Tapi melihat keteguhan ini, akhirnya Abu Thalib tetap melindungi dakwah Rasulullah. Katakan apa yang engkau mau katakan. Aku tidak akan serahkan engkau kepada mereka. Ini juga pelajaran bagi kita semua. Kadang kita ini tidak boleh mundur ketika benar. Dan orang itu kadang ketika melihat kekuatan tekad itu, justru di saat itulah orang yang ragu-ragu itu bisa berbalik untuk membela dakwah ini.